Banyak yang tidak sadar Iran sebenarnya sudah memiliki seluruh potongan puzzle untuk menjadi negara berkekuatan nuklir. Mulai dari penguasaan siklus bahan bakar di fasilitas bawah tanah Natanz, hingga pengembangan rudal balistik yang mampu menjangkau antar benua. Secara teknis, Teheran tidak perlu membangun senjata sekarang. Iran cukup membangun kapasitas untuk melakukannya kapan saja. Inilah skenario jalur cepat yang bisa ditempuh Teheran untuk merakit hulu ledak nuklir dalam waktu singkat. Status program nuklir Iran telah menjadi pusat perhatian internasional selama lebih dari 1 dekade. Berdasarkan laporan National Intelligence Estimate (NIA), Iran dinilai telah mengembangkan berbagai teknologi krusial. Ini mencakup pengayaan uranium, mekanisme hulu ledak, hingga sistem peluncur. Teknologi ini memberikan pilihan bagi Teheran untuk memulai pengembangan senjata dalam waktu singkat. Direktur Intelijen Nasional AS James R. Clapper menilai keputusan nuklir Iran dipandu oleh pendekatan untung rugi. Teheran tampaknya mengambil pendekatan bertahap. Mereka membangun basis teknologi untuk program energi yang secara resmi disebut damai, namun di saat yang sama, mereka mempertahankan opsi untuk membangun senjata nuklir. Strategi ini memungkinkan Iran memiliki kapasitas industri yang lengkap tanpa harus melakukan program kilat yang mencolok. Ada 2 jalur ilmiah untuk memperoleh bahan fisil senjata nuklir. Jalur pertama adalah pengayaan uranium. Menurut Arms Control Association, ini adalah rute yang paling mungkin ditempuh. Prosesnya dimulai dari penambangan biji uranium di dalam negeri. Iran diketahui memiliki 2 tambang aktif untuk memasok bahan baku ini. Biji tersebut kemudian diproses menjadi yellow cake atau konsentrat uranium. Tahap selanjutnya adalah mengubah yellow cake menjadi gas uranium heksafluorida. Gas inilah yang dimasukkan ke dalam mesin sentrifugal. Di fasilitas Natanz dan Fordo, ribuan mesin sentrifugal berputar dengan kecepatan sangat tinggi. Tujuannya adalah meningkatkan kadar isotop uranium-235. Mengutip laporan BBC, Iran telah berhasil memperkaya uranium hingga level 20%. Dalam dunia fisika nuklir, angka 20% adalah titik kritis. Secara teknis, mencapai level ini berarti 90% dari total pekerjaan menuju tingkat senjata sudah selesai. Dari kadar 20% ke 90% hanya membutuhkan waktu yang singkat. Inilah yang disebut oleh para ahli internasional sebagai periode breakout time. Jalur kedua adalah produksi plutonium melalui reaktor air berat. Fokus utamanya ada pada reaktor IR-40 di Arak. Reaktor ini menggunakan uranium alami sebagai bahan bakar. Hasil sampingan dari operasi reaktor ini adalah plutonium. Jika diproses ulang melalui fasilitas reprocessing, plutonium tersebut dapat digunakan sebagai inti perangkat nuklir. Namun, bahan nuklir saja tidak cukup. Iran harus melewati tahap fabrikasi. Ini adalah proses mengubah gas atau cairan nuklir menjadi bentuk logam padat. Logam tersebut kemudian dirancang menjadi sebuah paket fisika yang merupakan inti fungsional dari sebuah hulu ledak. Lokasi penyimpanan teknologi ini juga menjadi faktor kunci. Fasilitas Fordo misalnya dibangun di dalam bangkar pegunungan agar tahan terhadap serangan udara konvensional. Keberadaan fasilitas bawah tanah ini mempersulit pemantauan internasional secara penuh, sehingga menciptakan risiko yang disebut intelijen barat sebagai skenario sneak out. Tahap akhir dari pengembangan senjata adalah integrasi yang melibatkan penggabungan hulu ledak dengan sistem peluncur. Berdasarkan data dari Council on Foreign Relations (CFR), Iran memiliki arsenal rudal balistik terbesar di Timur Tengah. Mereka memiliki berbagai tipe rudal dengan jangkauan dan akurasi yang berbeda-beda. Rudal Shahab 3 dan Sejil 2 adalah 2 platform utama. Shahab 3 berbahan bakar cair dan memiliki jangkauan hingga 2000 km. Sementara itu Sejil 2 menggunakan bahan bakar padat. Teknologi bahan bakar padat sangat penting secara militer. Rudal ini dapat dipindahkan dengan mudah dan diluncurkan dalam waktu singkat. Data teknis menunjukkan adanya upaya modifikasi pada kerucut hidung rudal. Modifikasi ini bertujuan agar rudal dapat membawa beban hulu ledak nuklir yang berat. Iran juga telah melakukan uji terbang menggunakan hulu ledak inert.
Uji coba ini dilakukan untuk memastikan fungsi pemicu dan sistem pengamanan tetap bekerja di bawah tekanan atmosfer. Keberadaan kapasitas nuklir Iran membawa dampak signifikan pada peta kekuatan regional. Analisis dari CFR menunjukkan senjata nuklir berfungsi sebagai instrumen pencegahan atau deterrence. Dengan memiliki kemampuan ini, risiko intervensi militer langsung dari pihak luar menjadi sangat tinggi. Hal ini juga berpotensi memicu perlombaan senjata di kawasan Timur Tengah. Negara-negara tetangga mungkin merasa perlu mengejar kemampuan serupa demi keseimbangan kekuatan. Fenomena ini dikenal dalam hubungan internasional sebagai proliferasi nuklir. Sebagai kesimpulan teknis, Iran telah memposisikan diri sebagai negara ambang nuklir. Mereka memiliki kapasitas ilmiah, infrastruktur industri, dan sistem peluncur yang memadai. Secara teknis, semua komponen utama telah tersedia. Kini, status program tersebut sangat bergantung pada keputusan strategis dan pengawasan internasional di masa depan. Itulah cara-cara teknis yang bisa ditempuh Iran jika memutuskan untuk membangun kekuatan nuklir secara mandiri. Tinggalkan pendapatmu di kolom komentar. Ikuti terus perkembangan isu global terkini hanya di YouTube Kompas. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.